Ya waktu itu gaji DP warnet cuma sekitaran 1 jutaan lah Bang Min. Terus dia ketawa, dia bilang yuk gabung sama saya, di gajinya dolar. Nih gaji dolar tadi ya, dilihatnya tuh apa namanya tuh, oh kayak proposal kayak gitu, aku nggak tahu proposal apa. Halo semua, jumpa lagi di OGD1 Channel. Dan di video kali ini kita akan membeberkan lagi ada curhatan dari orang-orang yang diajakin oleh member MLM lagi guys. Dan di video kali ini dia akan curhatan dari awal diajakin sampai terakhir dia mungkin nggak mau gabung. Oke, langsung aja seperti biasa kita akan cut beberapa adegan yang mengerikan ya. Kita akan meminimalisir perdebatan, dan di sini kita bertujuan untuk mengasih tahu ke masyarakat bahwa modus para member MLM seperti ini. Dan ini jelas real cerita curhatan dari orang yang pernah diajakin oleh member MLM. Dan mungkin buat kalian yang punya cerita versi lain ataupun versi yang lucu ataupun epic, kalian bisa kirimkan aja ke WA admin. Nanti kita bakal pilih, kita bakal post cerita yang menarik. Oke, langsung aja kita akan cek ceritanya seperti apa, dan ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amin. Di sini saya mau berbagi cerita tentang saya dulu pernah diajak bisnis MLM. Itu kejadiannya tuh di tahun 2014 atau 2015, dan saya waktu itu kalau nggak salah bekerja sebagai OP warnet ya. Oh ya, saya dari Pekanbaru Riau. Kejadian itu waktu itu saya jadi OP warnet, ditelepon sama teman saya di BBM. Waktu itu sama BBM Bang Amin. Dia ngajakin saya ketemuan waktu itu. Ketemuannya itu di Indomaret Pangeran Hidayat. Terus ketemu kami. Tiba di sana saya lihat dia kan pakaiannya tuh oke lah, pakai kemeja, terus pakai jas orang kantor gitu, terus pakai celana kain, sepatu pantopel gitu kan. Kemudian duduk minum rokok sama 99 tuh dia yang bayarin semua itu. Sejananya kan, kerjaan apa sekarang? Saya bilang cuma OP warnet. Gaji ya waktu itu gaji di OP warnet cuma sekitaran 1 jutaan lah Bang Min. Terus dia ketawa, dia bilang yuk gabung sama saya, di gajinya dolar. Nih gaji dolar tadi ya, dilihatnya tuh apa namanya tuh, oh kayak proposal kayak gitu, aku nggak tahu proposal apa. Tiba-tiba terus saya bingung kan, emang digaji berapa di sana dia. Ini bisnis namanya MLM, kalau mau gabung harus daftar 3 juta kalau nggak salah tuh, dan kita dikasih produk namanya tuh dia kemarin untuk berbagai macam penyakit. Terus saya tanya sama dia, oh, udah lama mau ke udah ya, dan dia katanya mau ngambil motor atau Ninja gede tuh yang harga 60 juta. Ternyata enggak, saya nggak tahu. Terus saya bilang kerjanya kayak mana nih? Ya daftar 3 juta, dikasih ID card. Terus teman saya bilang berapa ada aja dulu nih. Saya bilang di ATM ada duit tuh 1 jutaan lebih lah kira-kira gitu Bang Min. Dia bilang bisa gabung tuh, tariklah duit dulu 1 jutaan, terus kasih ke aku, terus sisanya kapan ya. Saya sih kalau ikut bisnis itu saya harus pelajari dulu sistem kerjanya kayak mana. Saya tanya, kalau daftar bayar 3 juta kerjaku kayak mana. Dijelaskannya lah sistemnya tuh kayak piramid itu Bang Min, kayak segitiga, 3 kiri 3 kanan seperti itu. Misalnya saya baru gabung, saya cari 3 kiri 3 di kanan saya, 3 kiri 3 kanan. Terus saya tanya sama dia, kalau kau udah dapat berapa orang? Dengan sombong dia bilang, aku udah dapat baru 3 orang tadi ya, kalau masuk kok 4 orang. Bos mantap tuh, aku bilang itu. Ya alhamdulillah lah, aku mau ngambil ninja kata dia tuh. Oh tuh aku bilang itu.
Kalau kau ragu, besok kita pergi kita ke acaranya. Kapan ya? Nantilah aku BBM kau. Oh iyalah, aku bilang. Terus jelasin lagi, terus sana pasti penasaran. Saya tanya 3 kiri 3 kanan tuh kayak mana? Kau cari 3 kiri, kau cari 3 kanan, baru kau dapat komisinya. Wah, komisi jelas per minggu tuh. Berhasil kau dapatin 3 kanan per minggu, gaji kau dolar, bisa kau dapat 3 juta 10 juta per minggu. Saya heran kan, kalau kayak gini kerja, ngapa semua orang usah di pegawai, ngapa semua orang berubah jadi PNS, mending kerja kayak gini lah, seminggu dapat 3 juta 10 juta. Terus mikir-mikir, udahlah, kasihlah aku mikir dulu biar gabung. Oke tadi ya kan, tuh tiap malam dia chat tuh, gimana mau gabung nggak, tariklah 1 juta tuh dulu, ntar 2 jutanya nyusul, kapan kau susul, udah kejual HP kau. HP satunya Bang Min, tuh cuma punya BBM. Sedih lah dulu Bang Min, tahun segitu Bang Min. Terus suruh hutang sama orang tua, yang bodohnya dia suruh aku gadein motor aku. Terus di BBM nya waktu itu di hari Minggu pergi ke sebuah hotel di Pekanbaru, saya nggak perlu sebutkan namanya, acara. Dia bilang pakai pakaian sopan yang berwibawa. Nama saya nggak berduit Min waktu itu Min. Saya kira pakai celana pensil, sepatu Vans, pakai kemeja itu udah menurut saya sopan gitu kan. Lupa nggak, dia marah harus pakai jas gitu. Saya bilang saya nggak ada jas, sewa, nah duit saya segitu. Kita pergi aja ke situ. Tiba di sana, jujur Min, cuma saya doang yang pakai kemeja gitu, yang pakai jas keren itu Min, nggak gaya eksekutif muda kata orang kan. Tiba di sana orang tuh ngeliat, wah, ada ngerti. Terus pamer apa tuh, pamer kekayaan, cerita ini obat dari segala penyakit. Udah kayak pasar, udah kayak obat-obat di pasar tuh Min. Terus yang tiba di sana yang saya anehkan tuh Min, kayak mana ya Min ya, banyak yang di sana Min pakai jas gitu Min. Terus saya berpikir, pasti bisnis nih, tapi saya masih ragu Min, masa iya 3 juta 10 juta seminggu. Terus sama tanya semua orang nih, baru gabung Bang. Oh iya, saya baru gabung. Saya baru gabung sama Bang nih dengan bayar 4 juta nih. Gabung lah, nggak rugi nih, ini untuk masa depan investasinya. Jujur saya masih ragu. Tiba di sana Min, saya cuma jadi tukang foto-foto Min. Tukang foto-foto orang aja. Teman saya tuh suruh saya moto. Wah, saya tukang fotonya Min, ya kali saya tuh Min. Asal apa foto. Dan saya pun nggak mau difoto Min, katanya yang nggak bejas tuh jangan difoto nih. Terus saya pun heran, siapa juga mau foto gitu kan. Terus saya motoin teman saya, motoin orang, tolong Bang fotoin Bang, ya udah fotoin gitu. Dari sana sudah tuh pulang, kawan saya tidak ketemu lagi, katanya gimana mau daftar. Saya bilang, gimana ya, aduh saya mikir-mikir panjang, daftar aja, kau pasti dapat. Kau 3 kiri 3 kanan, kau bergaji 10 juta 3 juta, aku bantuin kau nyari downline kau di bawah nih, ini sel bagi dulu. Terus saya bilang ini dah, aku udah punya duit kau 3 juta dulu, ntar kalau aku sukses gue ganti 6 juta nih, udah 10 juta aku bilang gitu kan. Kalau emang aku masih per minggu deh. Oh tadi nggak bisa, itu harus tanggung jawab sendiri, kamu sukses ya harus sendiri, pandai-pandai kau lah mencarinya, nggak perlu tuh aku. Entah kau utang kayak mau orang, kau gadai kayak, kau minta kayak gimana pun. Oh ya udahlah, dia bilang tuh, kalau nggak ada duit bela aku jadi OP warnet. Terus yang saya kesal kata dia gini, bodoh kau lewatin kesempatan ini deh. Kau akan miskin terus lah kau seumur hidup kau sukses sebagai kodoh deh. Saya bilang kalau nasib tuh di tangan Tuhan, aku bilang gitu kan. Nah iyalah tadi ya,
Nyesal kalau lewatin kesempatan langka ini dia. Modus. Oh ya udah, aku bilang. Ya udah. Akhirnya apa nama tuh? Ada kontak sama sekali. Terus di tahun 2018 atau 2019 saya ketemu dia lagi, dan dia sekarang nggak di kerjaan dia, kalau maaf cuma jadi tukang tambal ban sekarang, men. Saya nggak bisa sebutin orangnya siapa. Saya sekarang kerja di tukang tambal ban, dan saya alhamdulillah sendiri. Sekarang saya punya usaha sendiri, Bang Min. Ya mungkin karena Tuhan juga ya. Ya kerjanya usaha kecil-kecil lah. Yang penting usaha sendiri, nggak nipu orang gitu. Dan untuk teman saya cuma itu sih, dia kerja tempat tambal ban. Asal jumpa saya dia malu-malu gitu, dan saya pun nggak pernah bilang mandi nggak tuh, saya nggak pernah itu. Dan untuk Bang Amin, terus Min lawan MLM, manusia lah manusia, Min. Saya dukung konten Amin, lanjutkan, Min. Dan ini cerita dari saya, real, asli. Makasih Bang Amin. Nah, gimana guys, setelah kalian mendengarkan cerita dari si orang yang diajak sama member MLM ini, apakah kalian bakal tergiur atau gimana? Ini yang kita bahas adalah cara membernya. Kita nggak bahas tentang MLM-nya apa, kita nggak bahas tentang produknya apa. Yang kita bahas sekali lagi di sini ya, di curhatan orang ini adalah cara membernya mengajak. Cara membernya meyakinkan orang-orang supaya mau bergabung ke sebuah MLM yang dia jalanin. Dan mungkin buat kalian yang berpikir logika, mungkin untuk saat ini, untuk 2021 ataupun 2022 ke depannya, di sini kita nggak menyarankan kalian untuk tidak mau bergabung, tapi di sini kita menyarankan kalian untuk memilih. Jangan sampai kalian gabung karena teriming-iming ada reward mobil, rumah, handphone, motor, segala macam. Jadi kalian harus cek juga produknya, karena kan yang paling utama seharusnya adalah produknya, bukan cara mengajak orangnya. Itu poin utama kalau sebuah MLM itu bagus. Jadi sampai saat ini para member MLM masih banyak melakukan modus. Ya, kita sebutkanlah oknumnya. Jadi ada banyak banget oknum MLM yang bermain. Oke, cukup aja video kali ini. Semoga terinspirasi, semoga nggak ada lagi yang tertipu, dan assalamualaikum, bye bye.